Selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama saya dalam mempelajari materi landasan memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Pada materi ini kita akan melihat beberapa landasan pokok yang dipergunakan dalam memperjuangkan nilai penting di dalam masyarakat. Baik adik-adik sekalian, ada beberapa landasan pokok dalam memperjuangkan nilai-nilai penting di dalam masyarakat. Yang pertama itu Pancasila dengan 5 sila yang ada di dalamnya. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini merupakan dasar yang diambil dari ketentuan-ketentuan dasar dalam negara Republik Indonesia. Kemudian ada kitab suci dan ada ajaran sosial gereja yang bersumber dari agama Katolik sendiri. Nah, di sini kita akan mempelajari, kita akan melihat bagaimana keempat landasan pokok ini berbicara tentang perjuangan nilai-nilai penting di dalam masyarakat. Baiklah adik-adik sekalian, kita lihat landasan pokok yang pertama yakni Pancasila. Pancasila merupakan kesepakatan dasar bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sebagai bangsa yang majemuk, yang memiliki keberagaman dalam aneka aspek kehidupan, bangsa Indonesia dianugerahi Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 5 butir sila yang merupakan satu kesatuan antara satu nilai, antara satu dasar memiliki hubungan dengan nilai-nilai yang lain. Adik sekalian, dalam Pancasila terdapat 5 nilai. Karena itu Pancasila disebut sebagai visi atau pandangan hidup yang mendasari dan menjadi tujuan segala hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan kesepakatan dasar bangsa Indonesia untuk hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, di dalam Pancasila dirumuskan nilai-nilai dasar manusiawi. Ya, jelas bahwa kelima sila mencantumkan nilai-nilai peri kemanusiaan dan persatuan serta nilai keadilan yang diyakini secara universal oleh seluruh dunia. Namun sekaligus asas permusyawaratan dan ketuhanan menampilkan corak pandangan hidup yang khas kebudayaan Indonesia, yakni corak religius sosial. Adik-adik sekalian, Pancasila akan bermakna bagi kehidupan bangsa kalau dihayati sebagai nilai-nilai yang diamalkan dan diperjuangkan. Sebaliknya, Pancasila akan menjadi rumusan kosong atau sarana kepentingan kelompok tertentu kalau dipakai untuk memperjuangkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Baik adik-adik sekalian, kita lihat landasan pokok yang kedua, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa
Mewujudkan keadilan sosial merupakan salah satu tugas utama negara Indonesia. Dengan demikian, segala bentuk ketidakadilan tidak boleh dibiarkan hidup di negara Indonesia, di bumi Indonesia. Negara dan segala alat negara berkewajiban untuk menciptakan jalur-jalur dan prasarana-prasarana ekonomis, politis, sosial, dan budaya yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi segenap warga negara Indonesia. Tuntutan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut dijabarkan dalam pasal 33 dan 34 yang menentukan bagaimana perekonomian nasional harus disusun. Ayat pertama pasal 33 mengungkapkan semangat yang harus menjiwai penyelenggaraan perekonomian nasional, yaitu semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan berarti bahwa dalam menjalankan produksi, kita tidak boleh bekerja hanya untuk diri kita sendiri semata-mata, melainkan kita bekerja untuk semua orang. Oleh sebab itu, negara dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945 diwajibkan untuk memperhatikan orang-orang dan kelompok yang tidak berdaya, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar secara khusus. Pemerintah harus mewujudkan demokrasi ekonomi, di mana koperasi adalah bentuk usaha ekonomis yang sesuai. Istilah demokrasi ekonomi mengatakan bahwa seluruh rakyat ikut menentukan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Jadi, rakyat tidak boleh sekadar dijadikan objek perencanaan dan pelaksanaan ekonomi, tetapi rakyat mesti dijadikan sebagai subjek dalam pengembangan ekonomi. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita lihat landasan pokok yang ketiga, yaitu kitab suci. Ada beberapa ayat penting dalam kitab suci yang berbicara tentang bagaimana memperjuangkan nilai-nilai penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita lihat yang pertama dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 15. Ya, jangan mencuri. Di sini diperjuangkan itu nilai kejujuran. Dan Matius bab 22 ayat 21. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, di sini dibicarakan tentang keadilan. Kemudian Keluaran bab 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, di sini berbicara tentang kebenaran. Kemudian yang keempat, Mazmur bab 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Nah, di sini dibicarakan tentang perdamaian. Kemudian Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Ya, secara keseluruhan teks ini berbicara tentang perdamaian, bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni. Yang pertama kita lihat soal pengampunan. Yesus mengatakan apabila kita mengampuni sesama, kita harus mengampuninya sebanyak 70 kali 7 kali. Ya, itu berarti kita mengampuni sesama kita tanpa batas. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, artinya kalau kita mengasihi orang lain,
kita harus sungguh-sungguh mengasihinya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kemudian ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita mesti rela untuk mengampuni kesalahan. Kemudian yang keempat, kita harus mengasihi dan mengampuni sebab Allah akan mengampuni kita sebagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Artinya adik-adik, Allah itu mengampuni kita sebagaimana juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Adik-adik sekalian, kitab suci mengajarkan kita tentang hukum kasih Allah. Ya. Jadi semua teks ini tadi berbicara tentang hukum kasih Allah. Ya. Hukum kasih Allah itu merupakan landasan dari segala hukum yang lain untuk mewujudkan nilai-nilai penting dalam hidup manusia. Nilai-nilai dasar yang menghormati martabat manusia, seperti penghargaan terhadap daya cipta manusia, kesamaan setiap orang di hadapan Allah, dan perhatian untuk kepentingan bersama, seringkali dipakai baik sebagai tolok ukur moral maupun untuk pertimbangan pribadi. Kemerdekaan, kesamaan, dan persaudaraan menjadi kesepakatan dasar untuk menata hidup bersama di dalam banyak negara. Iman Kristen dapat menerangi, menjernihkan, dan mendukung nilai-nilai dasar. Dari imannya, gereja menimba keyakinan bahwa martabat pribadi itu suci, sebab rahmat Allah yang ingin menyelamatkan semua orang telah menyentuh sedalam-dalamnya hidup setiap insan. Dengan memaklumkan karya Allah penyelamat, gereja memaklumkan juga hormat bagi martabat manusia. Kalimat itu merupakan asas awal setiap rentetan hak asasi. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita lihat landasan pokok yang keempat, yaitu ajaran sosial gereja. Di sini kita akan melihat beberapa ensiklik yang membicarakan perjuangan nilai-nilai penting di dalam masyarakat. Kita lihat ensiklik yang pertama, yaitu Pacem in Terris atau Damai di Bumi. Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 11 April tahun 1963. Ensiklik Pacem in Terris ini menggagas soal perdamaian. Ya, perdamaian adalah sesuatu yang sangat sentral dibicarakan pada dekade 60-an. Ya. Pada saat itu semua negara di dunia menginginkan perdamaian, karena saat itu sangat gencar adanya perang dan perlombaan senjata dari negara-negara yang kuat secara persenjataan. Sehingga pada saat itu orang ramai-ramai untuk mencari kedamaian. Lalu apa itu kedamaian? Ya, keadaan damai adalah tatanan yang adil dengan mengedepankan hak-hak manusiawi dan keluhuran martabat. Dan yang dimaksudkan dengan tatanan hidup ialah tatanan relasi, tatanan hubungan. Ya, dalam hal ini berbicara tentang relasi antara masyarakat, relasi antara masyarakat dan negara, relasi antara negara, kemudian relasi antara masyarakat dan negara-negara dalam level komunitas. Ensiklik Pacem in Terris ini menyerukan dihentikannya perang dan perlombaan senjata. Kemudian menyerukan tentang pentingnya memperkokoh hubungan internasional dengan lembaga yang sudah dibentuk, yaitu
PBB. Ensiklik ini memiliki muatan ajaran yang ditunjukkan tidak hanya bagi kalangan Gereja Katolik, tetapi bagi seluruh umat manusia di dunia pada umumnya. Tentang menegakkan perdamaian yang universal selalu berdasarkan kebenaran, selalu berdasarkan keadilan, selalu berdasarkan kemurahan dan kebebasan. Dan kalimat pembukaan dalam Pacem in Terris menegaskan pemahaman Gereja Katolik tentang bagaimana perdamaian dapat tercipta di dunia. Kalimat itu bunyinya seperti ini: damai di bumi yang paling dirindukan oleh semua orang dari segala zaman dapat ditegakkan dengan kuat hanya apabila perintah yang ditetapkan Allah dapat ditaati dengan setia. Artinya, damai itu bisa terwujud apabila semua orang yang merindukan damai itu mentaati perintah-perintah Allah dengan setia. Ya. Ensiklik ini berbicara tentang perdamaian antara bangsa-bangsa di dalam kebenaran, di dalam keadilan, dan di dalam kemerdekaan. Kita lihat ajaran sosial gereja yang kedua, Populorum Progressio, atau kemajuan bangsa-bangsa, yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus ke-6 pada tanggal 26 Maret 1967. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan orang-orang dan bahwa ekonomi dunia seharusnya melayani semua umat manusia dan tidak hanya sebagian kecil saja. Ya. Jadi ensiklik Populorum Progressio ini berbicara tentang bagaimana kemajuan bangsa-bangsa, dan ensiklik ini menekankan agar kemajuan dalam bidang ekonomi itu harus melayani semua orang. Tidak boleh hanya melayani orang-orang tertentu atau kelompok tertentu saja. Kemudian ensiklik ini menyinggung berbagai prinsip ajaran sosial Katolik, terutama berbicara tentang hak akan upah yang adil, hak akan keamanan kerjaan, hak akan kondisi kerja yang cukup baik dan wajar, hak akan bergabung dengan serikat pekerja dan melakukan unjuk rasa sebagai jalan terakhir, dan tujuan universal dari kekayaan dan harta benda. Jadi itu beberapa prinsip yang disinggung di dalam ensiklik ini. Kemudian gereja memandang bahwa kemajuan bangsa manusia tidak hanya dalam kaitannya dengan perkara-perkara ekonomi atau teknologi, tetapi kemajuan bangsa manusia itu lebih-lebih berkaitan dengan bagaimana memajukan kebudayaan atau kultur, peradaban manusia. Ensiklik ini berbicara tentang kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di dunia. Jadi ensiklik ini hadir untuk bagaimana memisahkan cara antara yang kaya dan yang miskin, kemudian negara-negara maju dan negara-negara berkembang, dengan menekankan bahwa perkembangan itu tidak boleh hanya dalam bidang ekonomi, tetapi perkembangan itu harus merata dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama harus berkembang juga dalam kehidupan budaya. Dan perkembangan ekonomi itu harus membawa hasil, atau harus membawa manfaat, atau harus melayani semua orang, bukan hanya segelintir orang, bukan hanya sebagian kecil orang. Tujuannya agar semua manusia di dunia memiliki taraf hidup yang
sama, ya. Terutama bagaimana mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Kita lihat ensiklik yang berikut, yaitu Rerum Novarum dan Quadragesimo Anno. Ensiklik Rerum Novarum dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13, ya. Ensiklik ini berbicara tentang tatanan masyarakat dan hubungan ekonomi. Kemudian ensiklik Quadragesimo Anno, ya, dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 15 Mei tahun 1931. Ya. Kedua ensiklik ini sebenarnya adalah surat terbuka yang diedarkan kepada semua uskup yang membahas kondisi kelas pekerja. Di dalam ensiklik ini didukung hak-hak buruh untuk membentuk serikat buruh, tetapi juga menolak sosialisme dan mengukuhkan hak-hak milik pribadi. Intinya, kedua ensiklik ini berbicara tentang keadilan terhadap para buruh. Baik adik sekalian, ada beberapa masalah pokok, ya, terutama masalah pokok keadilan yang dibicarakan di dalam beberapa ensiklik tadi, ya. Ada 4 masalah pokok yang dibicarakan di sini. Ya, yang pertama, ya, supaya kerja dihargai dan agar semua orang dapat memperoleh nafkah yang wajar, ya. Jadi semua hal yang dibicarakan dalam beberapa ensiklik tadi itu, ya, bertujuan agar, ya, kerja itu dihargai dan agar semua pekerja, semua buruh bisa memperoleh upah yang wajar. Kemudian yang kedua, supaya hidup masyarakat dan negara ditata secara demokratis, ya, agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu betul-betul ditata dengan baik, ya, secara demokratis. Tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai suatu negara atau kelompok-kelompok tertentu menguasai suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, supaya diatasi kesenjangan antara hidup dalam berkelimpahan dan kemiskinan yang ekstrim, ya. Jadi keadilan yang dibicarakan di dalam beberapa ensiklik ini terutama untuk membatasi kesenjangan hidup antara kelompok masyarakat. Karena ada masyarakat yang berkelimpahan harta dan ada masyarakat yang miskin sekali. Ya. Ensiklik ini hadir untuk memisahkan, ya, atau mengatasi adanya kesenjangan di dalam masyarakat, terutama antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. Kemudian yang terakhir, supaya penindasan diakhiri dan pembebasan dimajukan. Nah, agar penindasan di dalam masyarakat itu tidak ada, ya. Tidak boleh ada kelompok yang menindas kelompok-kelompok lain, atau ada kelompok negara-negara tertentu yang menindas kelompok negara-negara tertentu. Jadi ensiklik ini dikeluarkan oleh gereja, ya, untuk mengakhiri adanya penindasan dan melahirkan atau memajukan pembebasan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan di dalam dunia. Itulah adik-adik beberapa landasan pokok dalam memperjuangkan nilai-nilai penting di dalam masyarakat. Ada Pancasila dengan 5 butir silanya, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Kitab Suci yang mengedepankan hukum kasih Allah, dan yang terakhir ada ensiklik atau ada ajaran sosial gereja yang berbicara tentang keadilan, perdamaian, kejujuran, dan perdamaian.
Terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kehidupan kalian hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih.